Apa jadinya kalau negara paling berpengaruh di dunia ternyata sedang duduk di atas gunung hutang yang sangat besar? Itulah Amerika Serikat. Masalah terbesar yang dihadapi Amerika hari ini bukan sekadar perang atau narkoba, tapi hutang, yaitu lebih dari 38 triliun dolar. Gede banget, bahkan lebih tinggi daripada total pendapatan ekonominya dalam setahun. Artinya, walaupun seluruh pemasukan negara dikumpulin, utangnya tetap belum lunas. Masalahnya bukan hanya jumlahnya, tapi bunganya. Setiap tahun ratusan miliar dolar APBN habis hanya untuk bayar bunga, bukan untuk rakyat. Yang lebih mengkhawatirkan, penghasilan Amerika tidak sanggup menutup hutang ini. GDP Amerika per tahun hanya sekitar 26 triliun dolar, lebih kecil daripada total hutangnya. Bahkan jika semua aset negara dijual sekalipun, tetap nggak nutup. Kalau gini terus, gaji guru, dana pendidikan, layanan publik, bahkan militer bisa dipotong. Terus pajak rakyat naik. Tapi AS ini ngutangnya ke siapa sebenarnya? Jadi gini, AS perbanyak bikin surat utang atau obligasi. Orang atau negara lain beli surat itu sekarang, lalu beberapa tahun ke depan dibayar kembali plus keuntungan bunga. Selain itu, Amerika juga mencetak uang buat mengatasi masalah ini. Bank sentralnya menambah jumlah uang yang beredar di sistem keuangan. Biasanya dengan cara membeli surat utang pemerintah. Jadi, uang baru masuk ke sistem tanpa harus benar-benar cetak uang kertas. AS juga membuka skema investasi seperti Golden Visa untuk menarik dana asing untuk menjaga agar beban hutang yang sangat besar tetap terkendali. Nah, masalah AS ini makin kesini makin berat karena sistem petrodolar mulai runtuh. Arab Saudi tidak lagi mengikat penjualan minyaknya secara eksklusif dengan dolar Amerika. Artinya, permintaan global terhadap dolar melemah dan posisi dolar sebagai mata uang dunia ikut terancam. Jika dunia tidak lagi percaya pada dolar, biaya hutang Amerika akan melonjak dan krisis bisa meledak dari dalam negeri sendiri. Itulah sebabnya Amerika sangat keras terhadap negara-negara yang meninggalkan dolar seperti Venezuela dan Iran. Saat ini mereka bukan semata-mata berebut soal minyak atau perang, melainkan perang mempertahankan nilai dolar. Semua ini saling terhubung. Amerika melakukan ini bukan karena kuat, tapi karena takut sistem keuangannya runtuh. Hutang bukan masalah selama bisa dikendalikan, tetapi ketika pertumbuhannya melampaui kemampuan membayar, pertanyaannya sederhana, sampai kapan sistem ini bisa bertahan? Dapatkan info dan signal market terupdate di aplikasi QuickPro. Linknya ada di bio ya.